Oke, teman-teman, kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini kita masih temanya intro, closing, sama transisi ya. Dimana kita membuat objek animasi yang seperti ini. Contohnya bisa dilihat terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, terus kemudian kita mau membuat hal yang serupa. Nah, tutorialnya adalah di sini kita lanjutkan dari project yang kemarin ya. Sekali lagi, kalau di sini teman-teman mau membuat new project, silahkan untuk memilih new kemudian new project. Tapi untuk teman-teman yang mau menyambung dengan project yang sebelumnya, silahkan di open recent project kemudian dicari project yang sebelumnya. Nah, ini ya, jadi langkahnya sama, kita membuat satu composition lagi, yaitu composition, terus new composition, terus kemudian kita berikan nama misalkan intro melingkar gitu ya. Karena di sini lingkarannya nanti akan tampil satu-satu. Nah, di sini teman-teman bisa milih background yang lain, misalkan pengen lebih bervariatif ya. Misalkan saya pakai background ini, jangan lupa untuk yang CS3 diklik composition kemudian dipilih background dari compositionnya. Nah, terus kemudian setelah itu, karena tadi objek yang kita gambarkan itu shape-nya adalah lingkaran, berarti di sini kita nambahin new shape layer. Nah, shape layernya ini kita isi dengan ellipse. Nah, ini diklik dulu, enter ya, tombol enter ini diklik dulu, terus kemudian ditekan enter. Misalkan putih pertama. Nah, ini maksudnya adalah garis putih yang pertama. Nah, yang perlu diketahui teman-teman, ini tuh sama kayak yang pertama, yang intro lingkaran kemarin ya. Nah, seperti ini. Jadi yang berwarna itu bukan lingkarannya, akan tetapi stroke-nya atau garisnya gitu ya. Nah, kemudian kita ke intro melingkar nih saat ini. Nah, kontennya kita pilih dulu yang ellipse. Nah, dia akan membentuk ellipse seperti ini. Nah, terus setelah itu teman-teman di sini bisa mulai membesarkan gitu ya. Kita bisa pakai apa namanya transform ini ya. Transform bisa kita gedein scale-nya biar simetris. Nah, katakanlah scale-nya itu ada segini gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu kita buat stroke-nya. Karena stroke itu kita berarti menambahkan konten, berarti di sini konten itu add, kemudian kita pilih yang stroke. Nah, seperti ini, stroke-nya otomatis putih ya. Terus kita pilih stroke-nya misalkan merah gitu. Merah atau putih ya. Stroke-nya kita bikin putih aja, ding. Kita bikin putih. Nah, terus selanjutnya teman-teman di sini bisa agak digedein stroke-nya. Caranya di stroke sini diklik, terus di sini kan ada stroke width atau lebar dari garisnya. Nah, kemudian kita drag ke kanan. Nah, seperti ini bisa sampai full ya. Contohnya bisa seperti ini. Ini untuk yang kolom pertama. Nah, kita sisain sedikit ya. Nah, kita buat seperti ini ya. Ini sebagai yang pertama. Nah, terus kemudian kita buat stroke yang selanjutnya. Langkahnya sama persis ya, seperti kita membuat putih satu ini, cuman di sini teman-teman nanti bisa copy dan paste kayak yang intro-intro yang sebelumnya. Cuman di sini sebelum kita copy paste teman-teman, ini kita add dulu konten, kita tambahkan satu konten yang bernama trim pad.
Nah, trim pad di sini kita klik panahnya, terus kemudian kita set startnya. Jadi bisa dicoba-coba ya, misalkan startnya itu 100. Nah, dia itu stroke-nya nggak ada teman-teman. Nah, kita itu kan rencananya mau memunculkan stroke itu pelan-pelan satu-satu gitu loh. Nah, caranya ini dibikin nggak nampak dulu, atau berarti di sini startnya adalah 100 ya kan. Kemudian kita klik jamnya ini. Nah, kemudian di frame yang selanjutnya, di detik yang selanjutnya ini startnya kita bikin 0. Nah, terus nanti animasinya itu bisa berjalan, dia muncul pelan-pelan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Bisa juga di sini teman-teman pakai yang N. Itu cuman beda muternya aja kok. Kalau start itu dia muternya berlawanan arah jarum jam, tapi kalau yang N itu dia berputarnya sesuai dengan arah jarum jam. Nah, kalau start itu dia posisi kelihatan itu 0, kalau N itu posisi kelihatannya itu 100% gitu. Cuman bedanya di situ. Nah, terus kemudian langkah yang selanjutnya ya, kita bisa mulai di tengah-tengah sini, kita arahkan current time-nya ini di sini, terus kemudian kita copy, kita Ctrl C, terus kemudian kita Ctrl V. Nah, kita bikin putih 2 nih sekarang. Cuman permasalahannya di sini scale-nya itu kita gedein teman-teman. Nah, di putih 2 ini kan ada menu transform ya. Nah, itu scale-nya kita agak gedein. Nah, seperti ini. Terus untuk melihat posisi dari kayaknya udah jaraknya seberapa sama yang ada di bawahnya, kita bisa pakai bentar. Di konten ini kita pakai yang stroke ini, stroke-nya kita kecilin dulu, stroke width-nya. Nah, ini ya. Oh, ternyata dia jaraknya itu masih terlalu kecil ya sama yang ada di di bawahnya. Nah, ini sebentar teman-teman, ini bisa kita gedein lagi scale-nya. Nah, kita gedein scale-nya seperti ini sampai kelihatan agak berjarak gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus nanti baru kita gedein lagi stroke-nya. Nah, ini stroke-nya ini kita besarkan lagi di bagian stroke width-nya ini. Stroke width-nya kita besarkan. Nah, ini kita besarkan sampai dia bersinggungan ya, atau menyentuh stroke yang pertama tadi. Nah, kayak gini. Nah, terus yang selanjutnya kita bikin lagi nih, bisa pakai kita add ya. Kalau misalkan bingung jaraknya, kita bisa new, terus kita pilih shape layer lagi, atau misalkan kita pengen ngopi aja, ini di copy lagi, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, dia akan menghasilkan 3. Nah, ini digedein lagi. Caranya gedein, dipilih menu transform, terus scale-nya kita besarkan. Nah, ini supaya tahu ini tuh sebenarnya sudah memotong, sudah berjarak berapa gitu ya. Caranya adalah kita klik konten ini, kemudian kita cari stroke-nya ini dikecilin dulu width-nya. Nah, oh ternyata ini sudah berjarak sekian gitu kan. Nah, terus kemudian kita seperti ini, kita rapatkan. Nah, ini kan sudah satu stick ini kan sudah terpenuhi dengan lingkaran ini nih, berarti ya kan. Nah, terus setelah itu teman-teman, di putih 3 ini, di semua layer ya, ini bisa ditekan U, kemudian tekan U, kemudian tekan U. Nah, di sini time-nya ini sama nih jaraknya. Jadi kan nggak kelihatan ya, jadi kelihatannya kayak 1 gitu, padahal kan sebenarnya
kita bikin 3 objek. Nah, caranya ini digeser-geser lagi kayak yang tadi. Nah, ini digeser, kemudian ini digeser. Nah, gini. Nah, untuk jaraknya berapa itu monggo ya, terserah. Ini jangan lupa kalau mau mengcompile work area N-nya ini dikecilin dulu supaya dia nge-play-nya nggak sampai belakang. Nah, ini kita tekan spasi. Nah, nanti hasilnya seperti itu. Ini karena jauh banget ya teman-teman. Nah, jauh banget jadinya seperti itu. Nah, coba nih sekarang kita mau agak deketin. Ya, berarti kita tinggal deketin aja. Jadi jarak kemunculannya itu nggak terlalu lama gitu loh teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Nah, gitu. Contohnya seperti itu. Jadi di sini kalau teman-teman tadi mau membuat lebih dari 3 lingkaran, berarti nanti tuh yang pecah-pecah ini, yang seperti pecah-pecah ini ya, itu tidak hanya ada 3, tetapi bisa ada 4, 5, 6, 7, dan semakin banyak berarti nanti potongannya itu semakin rigid ya, semakin bagus gitu daripada kalau kita buatnya sampel kecil 1, 2, 3 seperti ini gitu ya. Jangan lupa untuk melihat jarak antara shape 1 dengan shape yang lain. Itu kalian bisa dengan cara mengecilkan dulu shape-nya, stroke-nya. Jadi ini misalkan putih ini saya kecilkan dulu stroke-nya, stroke width ya. Stroke width-nya saya buat berapa ya? Cuman masing-masing tak buat 2 aja lah ya. Nah, terus ini saya kecilkan, kemudian putih yang kedua ini mau saya kecilkan juga stroke-nya. Stroke width-nya. Nah, saya buat sekian. Jadi nanti jaraknya itu bisa rapi gitu loh teman-teman. Nah, ini untuk yang putih ketiga ini juga bentar. Yang putih pertama putih pertama ini stroke-nya kita width-nya ini kita buat 2 lagi. Nah, jadi ini misalkan teman-teman mau buat ini kan memperhitungkan jaraknya bisa dari sini ya. Oh, kok ini yang agak kejauhan yang luar itu, ya udah berarti tinggal kita kecilin aja scale-nya gitu. Nah, ini kita cari scale atau teman-teman bisa tekan tombol S. Jadi putih 3 ini diklik kemudian tekan tombol S. Nah, nanti muncul scale-nya. Putih 2 ini juga tekan S. Kemudian putih 1 tekan S. Nah, nanti muncul scale-nya. Nah, terus kemudian tinggal disesuaikan aja ya. Oh, ini ternyata kebesaran. Jadi pengennya aku kecil aja nih. Terus mungkin yang kedua ini juga terlalu besar ya ternyata, pengennya saya kecil aja deh terus sama ini. Nah, nanti kalau sudah seperti ini baru terus si stroke-nya tadi itu ditebelin sampai menutup antara satu sama lain gitu ya. Nah, ini karena mereka saling nggak menutup jadi hasilnya seperti ini. Kalau pengen menutup berarti stroke width-nya itu besarkan untuk yang kedua sama yang ketiga ini gitu ya. Oke, untuk materi intro melingkar cukup sekian, bisa mulai dipraktekkan di device masing-masing.